Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Ya, alhamdulillah. Ibu doakan anak-anak ibu dan keluarga dalam keadaan sehat, walafiat, dan tetap semangat belajar dari rumah. Ya, memang selama pandemi ini kita belajarnya ada perbedaan ya anak-anak ibu. Biasanya kita tatap muka, namun sekarang kita harus belajar secara online atau daring. Namun ibu harap anak ibu tetap semangat ya, tetap semangat dan jaga kesehatan supaya jika dirimu sehat, jiwamu juga akan kuat. Terus ibu ingatkan juga mengenai teruslah mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, dan menjaga jarak. Nah, anak-anak ibu, kira-kira apa yang akan kita pelajari hari ini? Materi pembelajaran kita hari ini adalah teorema Pythagoras. Apa itu ya teorema Pythagoras? Sebelum itu, siapkan dulu buku belajarnya dan alat tulis. Oke, penasaran bukan? Mari kita mulai. Baik anak-anak ibu, nah inilah dia materi kita hari ini dengan judul Teorema Pythagoras. Nah, apa saja ya manfaat dari pembelajaran ini? Nah, kalau masih penasaran, kita lihat slide berikut ini. Nah, inilah dia beberapa manfaat yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari jika kita mempelajari atau mengetahui tentang Pythagoras. Nah, untuk gambar yang pertama, anak-anak ibu bisa lihat ya, bahwa kita bisa menghitung jarak terpendek dari titik keberangkatan, misalnya ke tempat tujuan. Jadi kita bisa mencari atau menghitung jalan alternatifnya. Nah, itu dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya. Nah, untuk gambar yang kedua atau manfaat lain dari Pythagoras ini, barangkali di rumah anak-anak ibu yang bertingkat itu ada tangga di rumahnya. Jadi biasanya tangga ini kan punya besi untuk pemegangnya ya. Nah, jadi untuk pelajaran ini, Pythagoras ini, itu kita bisa menghitung berapa panjang besi barangkali ya yang digunakan untuk tangga ini atau sisi miring tangga ini. Jika diketahui panjang lantai ke atap dan panjang antara dinding ini ke dasar tangga. Nah, inilah dia beberapa manfaatnya. Sebenarnya masih banyak manfaat yang lain dari teorema Pythagoras ini. Dan kamu akan lihat nantinya apa saja manfaat-manfaat yang lainnya dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu melalui pembelajaran ini diharapkan siswa mampu memahami teorema Pythagoras dan syarat berlakunya. Dan juga anak-anak ibu bisa membuktikan kebenaran teorema Pythagoras. Nah, dalam pembelajaran kali ini ada 4 bagian yang akan ibu sampaikan. Itu yang bagian A adalah tentang sejarah teorema Pythagoras. Bagian B, sisi miring segitiga. Bagian C itu mengenai pembuktian teorema Pythagoras. Dan yang terakhir bagian D itu ada kuis. Tetap semangat ya anak-anak ibu. Nah,
kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu bagian A, sejarah teorema Pitagoras. Perhatikan gambar yang sudah Ibu buat ini adalah gambar Pitagoras. Jadi sesuai dengan namanya, teorema ini diambil dari nama penemunya, yaitu Pitagoras. Nah, Pitagoras lahir di Pulau Samos, daerah Ionia, Yunani Selatan. Salah satu peninggalan Pitagoras yang paling terkenal hingga saat ini adalah teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Nah, pada awalnya orang-orang Yunani sudah mengenal perhitungan ajaib ini sebelum lahirnya Pitagoras. Namun, teorema ini dianggap sebagai temuan Pitagoras karena beliaulah yang pertama kali membuktikan pengamatan secara sistematis. Nah, ini dia secara singkat mengenai teorema Pitagoras. Nah, sampailah kita kepada dalil Pitagoras. Dalil dengan teorema itu sama ya anak ibu, hanya beda pada katanya saja. Ya, dalil Pitagoras atau teorema Pitagoras itu menyatakan bahwa kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar segitiga siku-siku di tampilan ini. Nah, untuk teorema Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Ya. Nah, ini ada sisi A, sisi B, sisi C. Sisi C itu disebut dengan sisi miring. Nah, tadi dikatakan bahwa teorema Pitagoras kuadrat sisi miringnya berarti C kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya. Berarti A kuadrat, sisi A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, inilah formula atau rumus dari teorema Pitagoras. Baik, untuk bagian B itu mengenai sisi miring segitiga. Jadi untuk memahami sisi miring ini, anak-anak ibu tolong ya dicermati dan dipahami benar bahwa tidak selamanya sisi yang tampak miring itu merupakan sisi miring. Jadi sisi miring pada segitiga ini ada beberapa konsepnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti di sini sudah Ibu buat bahwa sisi miring adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Nah, sisi miring juga merupakan sisi segitiga yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku tahu ya besarnya 90 derajat karena merupakan segitiga siku-siku. Dan sisi miring disebut juga dengan hipotenusa. Ya, anak-anak ibu, ini mengenai konsep dari pemahaman sisi miring. Jadi ibu ulangi bahwa tidak semuanya sisi yang tampak miring atau kelihatan miring itu adalah sisi miring. Nah, ini dia beberapa contoh yang sudah ibu buat dalam menentukan sisi miring. Nah, yang manakah sisi miring? Nah, dari 3 gambar yang sudah ibu berikan ini, coba anak-anak ibu perhatikan. Untuk gambar yang pertama yang berwarna kuning, itu jelas nampak sekali sisi miringnya. Dan sudah ibu buat juga di situ hipotenusa di dekat dengan sisinya. Nah, bagaimana untuk gambar yang kedua yang berwarna pink? Nah, itu sepertinya semua sisinya miring.
ya. Tapi nah, hipotenusanya adalah sisi yang tepat berhadapan dengan siku. Jadi anak-anak Ibu bisa perhatikan ya. Untuk gambar yang ketiga, itu gambar yang berwarna abu-abu, itu kelihatannya sisi miring itu lurus. Tapi itulah yang merupakan sisi miring. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi, tidak semestinya sisi yang kelihatannya miring itu merupakan sisi miring. Nah, jadi untuk gambar yang ketiga, sisi yang di bawah yang lurus itulah yang merupakan sisi miring. Gimana anak-anak Ibu? Nah, Ibu harap anak-anak Ibu sudah mengerti dalam membedakan sisi miring. Sebab untuk pertemuan berikutnya dalam menghitung menggunakan rumus Pythagoras, dalam perhitungan tidak semestinya sisi miring yang ditanya. Bisa saja sisi lain yang ditanya dan sisi miring yang diketahui. Baik anak-anak Ibu, kita masuk kepada bagian C, yaitu pembuktian teorema Pythagoras. Nah, perhatikan papan tulis ini dan gambar yang sudah Ibu buat. Nah, untuk membuktikan teorema Pythagoras ini bisa menggunakan luas dari persegi dan luas dari segitiga siku-siku. Nah, pada gambar ini sudah Ibu buat sebuah persegi yang besar dan di dalamnya terdapat 4 segitiga siku-siku dan nantinya akan membentuk sebuah persegi yang kecil. Nah, kita mulai untuk pembuktian. Jadi di sini anak-anak Ibu juga belajar meneliti ya. Jadi mengingat kembali rumus. Nah, kita lihat untuk luas persegi yang besar itu akan sama dengan luas dari persegi kecil ditambah, nah luas persegi kecil ini ditambah dengan 4 dari luas segitiga siku-siku. Apa luas segitiga siku-siku? Iya, setengah alas kali tingginya, atau di situ sisinya sisi A dan sisi B. Oke, kita lanjut. Luas persegi yang besar. Nah, kita ketahui rumus luas persegi itu kan biasanya pakai simbol S kuadrat. Nah, sekarang kita lihat di sini ada A dan B. Berarti untuk satu sisinya berarti kan A tambah B. Jadi di sini kita buat A tambah B kuadrat ya, karena luas persegi. Terus luas persegi kecil. Luas persegi kecil di sini adalah C. Ya, sisinya adalah C, berarti C kuadrat ditambah dengan 4/2 AB. Nah, ini 4 dikali setengah AB, 4 dibagi 2 bisa jadi 2. Jadi 2 AB. Nah, kita lanjut. Nah, untuk penjabaran A tambah B kuadrat itu anak-anak Ibu sudah mempelajari di materi sebelumnya. Nah, ingat ya. Jadi A tambah B kuadrat itu menjadi, kalau diuraikan, A kuadrat ditambah 2 kali A kali B. Jadi 2AB ditambah B kuadrat sama dengan, ini tetap kita tulis ya, C kuadrat tambah 2AB. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan anak-anak? Nah, ini berhubungan dengan aljabar. Mana yang sejenis bisa kita satukan. Ya, kita lihat sejenis di sini. Ini ada 2AB. Di sini juga ada 2AB. Bisa kita pindah luas istilahnya. Boleh. A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat dikurangi 2AB akan sama dengan C kuadrat. Nah, apa jadinya anak-anak Ibu? Oke, jadi A kuadrat tambah, oke ini 2AB dikurang 2AB jadinya
Ya, 0. Jadi tinggal B kuadrat dan C kuadrat. Nah, inilah dia bunyi dari teorema Pythagoras itu, bahwa C kuadrat apa? Sisi miring. Kuadrat sisi miring akan sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi lainnya. Oke, bagaimana anak ibu? Nah, sampailah kita kepada kuis. Nah, untuk kuis ini silakan anak-anak ibu kerjakan di buku latihan. Ya, di sini ada 4 pertanyaan yang ibu berikan. Pertanyaan pertama itu, bagaimanakah bunyi dari teorema Pythagoras? Pertanyaan kedua, apakah kata lain dari sisi miring? Nah, pertanyaan ketiga, bagaimanakah cara menghitung sisi lain dari segitiga siku-siku jika sisi miring dan salah satu sisi lainnya diketahui? Nah, pertanyaan terakhir, tentukan sisi miring serta berilah simbol pada segitiga siku-siku di bawah ini. Nah, ini ada contoh gambar siku-siku yang berwarna merah. Ibu tandai dengan simbol huruf N, huruf kecil ya anak ibu. Nanti gunakan simbol huruf pada 2 gambar yang sudah ibu berikan ini. Baik, tetap semangat ya anak ibu untuk belajar di rumah. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita membuat suatu kesimpulan tentang teorema Pythagoras atau awal dari perkenalannya ya lebih dulu. Yang pertama ini tentang bunyi dalil Pythagoras. Nah, bunyi dalilnya adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Dan yang kedua, rumus Pythagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Sisi miring atau hipotenusa merupakan sisi terpanjang dan letaknya berhadapan dengan sudut siku-siku. Baiklah, inilah kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak ibu, bagaimana pembelajaran hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu di rumah memahami dan mengerti tentang teorema Pythagoras ini. Nah, ibu ulang kembali, untuk teorema Pythagoras ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Dan perlu diingat bahwa sisi miring atau hipotenusa itu tepat berada di sudut siku-siku. Atau diingat juga bahwa sisi miring itu adalah sisi terpanjang dari 2 sisi lainnya. Nah, sebelum ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, ibu ingatkan kembali anak-anak ibu tentang tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Yaitu pertama itu pakai masker. Kedua, kita jangan lupa mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir dan jaga jarak